Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Muhammad Ghazali SPDI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat Ustadz pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 081122, maksud kami 112553.000. Dan tentu saja kita akan simak terlebih dahulu pelajaran kita kali ini. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio rahimakumullah, marilah kami tentunya mengajak kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada para pemirsa dan pendengar untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang ini menjadi sarana atau modal atau tiket untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dua nikmat ini merupakan nikmat yang sangat penting, nikmat yang tinggi, yang seharusnya kita perlu menjaga dan meningkatkan. Nah, dengan apa? Salah satunya dengan cara thalabul ilmi, agar kita memahami tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah mengeluarkan manusia dari zaman gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah. Selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan satu hadis yang intinya bagaimana kita menjual diri kepada Allah atau mungkin berbisnis kepada Allah. Nabi pernah menyampaikan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadiyani, manusia itu memasuki waktu pagi. Ada dua macam, ya seperti kita ini.
Habis bangun tidur, berarti kita sudah masuk waktu pagi yang tadinya malam. Kita beristirahat, kita tidur. Kemudian satu orang, karena tadi ada dua macam. Yang pertama, famu beta'un nafsahu, famu tikuha. Orang yang pertama menjual dirinya ke jalan Allah hingga dia selamat dari siksa neraka. Kemudian orang yang kedua atau golongan yang kedua, waba'i'un nafsahu famu bikuha. Orang yang kedua adalah orang yang menjual dirinya kepada apa? Kepada hawa nafsu, hingga nerakalah sebagai tempat tinggalnya. Ini hadis riwayat Ahmad juz 2 halaman 5 nomor 14.448 ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Jadi manusia yang pertama tadi adalah an-nasu ghadiyani. Jadi manusia ketika memasuki waktu pagi tadi dalam dua keadaan. Ini Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti bisnis, seperti perdagangan. Manusia ini menjual dirinya setiap hari, karena setiap hari orang itu pasti akan memasuki waktu pagi kalau dia tidak meninggal dunia. Masuk waktu pagi, masuk waktu petang. Lah kemudian barang yang dijual apa? Ya. Barangnya tentu berupa bisa waktu. Ya. Allah memberikan waktu kepada kita 24 jam. Kemudian menjual tenaga kita, ya, fisik kita, dan juga apa yang kita kerjakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini mau dipersembahkan untuk Allah atau dipersembahkan untuk menuruti hawa nafsu. Lah golongan yang pertama, famu beta'un nafsahu famu'tikuha. Ada orang yang menjual dirinya untuk Allah. Berarti dia akan memerdekakan diri, membebaskan diri dari jurang api neraka. Dia akan masuk surga, yaitu menggunakan waktu pagi tadi kita memulai aktivitas yang baik. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah, ya. Mungkin sudah dimulai dari bangun malam mengerjakan sholat tahajud, kemudian bangun tidur kita berdoa, mengerjakan sholat subuh. Ini merupakan bagian daripada amal soleh, dan itu semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan. Betul-betul hanya mengharap ridha Allah, bukan ada tujuan atau motif-motif tertentu. Tentu tujuannya adalah bagaimana kita menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Bisa jadi saat ini masih ada beberapa saudara kita yang masih tidur terlelap, tidak bisa bangun atau mengerjakan sholat subuh tepat pada waktunya atau di awal waktu. Kemudian kita lanjutkan setelah sholat subuh, nanti aktivitasnya adalah persiapan untuk bekerja.
tentu kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan jujur, bekerja dengan penuh amanah. Atau mungkin ada yang beraktivitas untuk berdakwah atau membantu manusia. Itu berarti dia menjual dirinya kepada Allah agar dia apa? Terbebas, ya. Terbebas dari siksa neraka. Karena melakukan amal-amal yang baik, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, wabai'un nafsahu famubikuha. Ada orang yang menjual dirinya untuk apa? Untuk memperturutkan hawa nafsu. Berarti orang itu membinasakan diri atau menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan. Itu dilarang, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjerumuskan atau membinasakan diri ke dalam kebinasaan, kepada kehancuran, yaitu dengan cara apa? Memperturutkan hawa nafsu. Lah sementara hawa nafsu itu inna nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Maka jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu, akhirnya berbuat maksiat, hidupnya tidak memiliki arah, ya. Sekarang kita bisa menyaksikan hampir setiap hari ada yang namanya kasus korupsi. Setiap hari kita mendengar, ya, sogok, suap, dan lain sebagainya. Kemudian penipuan, pembunuhan, ini hampir setiap hari, atau perampokan. Kemudian kita sebagai orang Islam bisa jadi malas untuk ngaji, malas untuk beribadah. Kemudian kita menjerumuskan diri atau masuk bergelimang kepada hiburan-hiburan yang haram. Sekarang banyak seperti itu. Atau tidak peduli terhadap kehidupan akhirat, ya. Maka tentu dari hadis ini kita bisa mengevaluasi diri. Mungkin khususnya untuk pagi ini atau setiap pagi, apa yang akan kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menjual diri kita kemana? Untuk Allah atau untuk hawa nafsu? Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Tentunya dipengaruhi oleh lingkungannya masing-masing juga. Kalau kita menjual diri kepada Allah, tentu Allah pasti akan membeli. Melalui firman-Nya di surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli. Dari siapa? Dari orang-orang mukmin. Yang dibeli adalah anfusahum wa amwalahum. Diri-diri mereka, jasad-jasad mereka, dan juga harta benda yang mereka miliki. Itu nanti ditukar bi anna lahumul jannah, ditukar dengan surga, ya. Jadi barter. Kenapa demikian? Karena mereka sewaktu hidup di dunia yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang, mereka berjuang, mereka bermujahadah. Tetapi di mana? Di jalan Allah
bukan untuk menuruti hawa nafsu. Ya. Yang namanya berperang tentu butuh berbagai persiapan-persiapan. Ketika berperang, fayaqtuluna wa yuqtalun. Lalu mereka itu ada yang karena perang, ada yang membunuh, dan juga ada yang terbunuh. Ya. Itu hal yang biasa. Ya. Kita berdakwah tidak mesti berjalan dengan mulus. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu hal yang biasa. Kita melaksanakan syariat Islam juga sama. Di masyarakat ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi tetap kita laksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah tadi. Wa'dan alaihi haqqan. Itu telah menjadi janji yang benar. Ya. Janji yang pasti dari Allah, yang termaktub di dalam Taurat wal Injil wal Quran. Sudah tercantum dari kitab-kitab yang terdahulu, yaitu di dalam Taurat, di dalam Injil maupun di dalam Al-Quran. Kemudian ada satu bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Allah pasti akan menepati janji, yaitu apa? Memberikan surga selama orang itu mau menjual dirinya kepada Allah. Tentu ketika kita diberikan janji, diiming-imingi dengan sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang spektakuler, kita akan senang. Maka perintah ayat itu apa? Fastabshiru. Maka bergembiralah, bersegeralah kamu, bibai'ikumul ladzi baya'tum bih. Bergembira dengan jual beli yang telah kamu lakukan tadi, yaitu apa? Menjual diri kita kepada Allah. Kalau itu terjadi, ditutup dengan wadzalika huwal fauzul adzim. Dan itulah tanda bahwa kita we are the champion. Kita sebagai pemenang, ya. Menang untuk menundukkan, menaklukkan hawa nafsu. Karena kita tidak menjual diri kita hanya untuk memenuhi kesenangan sesaat, kesenangan sementara yang akan membinasakan besok di hari akhirat. Ya, demikian. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Kita akan segera kembali di Fajar Hidayah sesaat lagi. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan di 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Tunggal, Mas. Silakan Pak Tunggal. Ya, di Klaten, Tulung. Gih, silakan Pak Tunggal. Sebentar. Ustaz, yang pertanyaan saya itu gini ya, saya itu kan kebutuhan khusus, jadi bacaan istighfar itu selama ini saya membacanya itu kok gini ya, astagfirullah. Apakah sama habis sholat sama sehari-hari membaca istighfarnya? Terus kemarin saya dengarkan Ustaz Turkalis itu astagfirullah itu ejaannya gimana saja? Apa ada kayaknya, ada kapnya ya, ada di astagfirullah ada kaknya gitu. Tolong dikasih contoh Ustaz yang baik. Gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang masalah berzikir kepada Allah di dalam sholat, ya, maupun di luar sholat,
sebetulnya zikir itu ya sama ya. Tetapi di dalam sholat ada beberapa yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya zikir sesudah sholat, di brosur kita sebetulnya sudah disampaikan ya, yaitu an Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min sholatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qala al Walid qultu li Auza'i kaifa al istighfar qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Dari Thauban ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari sholatnya, setelah selesai kita mengerjakan sholat, tentu sholat berjamaah, sholat wajib, ini membaca apa? Istighfar 3 kali. Setelah membaca istighfar, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian berkata Al-Walid, lalu saya bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana cara beristighfar itu? Kemudian dia menjawab, kamu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu cara berzikir ketika kita sudah mengerjakan sholat. Dan sebetulnya masih banyak zikir-zikir yang lain ya, yang disebutkan nanti bisa dilihat di buku tuntunan sholat yang sudah diterbitkan oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Di sana akan banyak ditemui bagaimana kita mengerjakan atau membaca zikir sesudah sholat itu. Ya, sementara demikian ya. Dari Pak Tunggal Tulung tadi. Baik, kita bacakan Ustadz yang sudah dari WA dari Ummu Latifah di Wonosobo. Menanyakan terkait rumah tangga. Suami saya sudah berapa hari ini berubah sama saya, Ustadz. Dia tidak pernah ngasih nafkah. Kalau anaknya minta duit disentak-sentak. Padahal sesama ngaji sudah lama, Ustadz. Mohon tausiahnya. Ya, tentu tadi di awal sudah kita sampaikan bagaimana kita mengawali hidup kita pagi hari ini. Mau menjual diri kita kepada Allah atau menjual untuk menuruti hawa nafsu. Yang namanya marah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu kan bagian daripada menjual diri kepada hawa nafsu, yang berakhir nanti dia akan berada di neraka. Tentu sebagai kepala keluarga, Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, Nabi, adalah orang yang terbaik di antara kamu terhadap keluargaku. Maksudnya bagaimana Nabi itu memberikan contoh di dalam keluarga, apalagi ini seorang bapak sebagai kepala keluarga. Kita harus memiliki akhlak yang baik. Orang mukmin yang paling sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya, perangainya, budi pekertinya, sikapnya.
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Kemudian dilanjutkan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, tentu juga kepada keluarganya. Maka tentu dengan beberapa hadis ini dan juga beberapa ayat Al-Quran, kita sebagai orang muslim ini harus seleh, harus tunduk terhadap aturan yang diberikan oleh Allah, ya. Dan tentu seorang suami juga memiliki kewajiban bagaimana bisa menjadi kepala keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin, sebagai nahkoda yang membawa bahtera keluarga tadi, bagaimana menuju ke tempat pelabuhan dengan cara yang baik. Dan tentu banyak lagi kewajiban-kewajiban yang lain. Misalnya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi ayah berkewajiban memberikan nafkah dan memberikan pakaian kepada keluarganya, ya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, ya. Tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La tukallafu nafsun illa wusaha. Sesungguhnya seseorang itu tidak dibebani melainkan menurut kemampuannya, menurut kesanggupannya. Ya, ini beberapa hal yang perlu bisa kami sampaikan terkait bagaimana seorang muslim itu harus menjual dirinya di setiap saat untuk melakukan amal-amal yang baik. Jangan sampai nanti terjerumus kepada ke lembah kebinasaan, ya. Ya. Baik, kami kembalikan kembali di line telepon. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dengan Ibu Sri, ya. Iya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri. Terima kasih, Ustaz. Semoga Ustaz selalu sehat walafiat, begitu pula Mas Tommy. Ya, amin. Ya. Ustaz, begini yang saya tanyakan, saya cerita sedikit dulu. Kemarin sekitar habis kajian Rabu, kajian ke cabang Donorejo, itu terjadi sesuatu kecelakaan pada diri saya dan suami. Ketabrak motor seperti itu, mau sholat ke Masjid Punung itu, mau nyebrang itu, tapi kita udah sangat hati-hati banget. Tiba-tiba ada anak yang ini memanggil kita. Nah, yang seperti itu, akhirnya kita ini begini, jadi trauma. Yang saya tanyakan secara singkat, untuk menanggulangi trauma saya, supaya saya ini tetap ikhlas, sabar, dan tetap istiqomah untuk menjalankan kajian-kajian walaupun setiap saat saya melintasi jalan tersebut, agar saya itu menghilangkan trauma. Karena semalam itu setelah melihat CCTV-nya, saya ditenggel begitu, saya itu tidak bisa tidur, kebayang terus-menerus. Jadi saya itu kayak trauma seperti itu. Supaya saya tetap istiqomah dan bisa menghilangkan trauma, mohon tausiahnya Ustadz, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian-kejadian yang ada di dunia ini tentu semua itu terjadi atas kehendak Allah. Ada yang namanya takdir, ya, qadha dan qadar. Kita sebagai orang yang beriman
itu wajib mengimani itu, mempercayai adanya qadha dan qadar. Itu rukun, salah satu bagian daripada rukun iman. Tentu memang ada kalanya takdir itu terjadi karena kelalaian dari manusia, bisa jadi. Apakah manusia dari diri kita sendiri atau manusia dari orang lain? Misalnya ada orang yang sudah berhati-hati berjalan di pinggir jalan itu, sudah minggir, tidak berada di aspal, tapi ternyata ada orang yang tidak berhati-hati akhirnya menimpa diri kita. Itu bagian daripada takdir, ya. Tidak hanya kita, tapi juga dari orang lain. Itu hal yang perlu kita yakini, ya. Karena sudah terjadi, ya sudah. Yang terjadi maka terjadilah, qad fata ma fata. Yang lalu biarlah berlalu. Ini hanya satu bentuk kejadian. Maka tentunya kita perlu berhati-hati, ya. Di jalan itu kita tidak bisa hanya mengandalkan yang penting saya yang benar. Kita sudah benar, kadang-kadang ada orang yang tidak benar, mencelakai diri kita, ya. Itu memang kondisi yang ada di jalan yang kita tidak bisa mengatur lah, ya. Tidak bisa mengatur. Maka satu kejadian kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Terus jangan sampai mengambil kesimpulan, nah, besok saya tidak akan datang ke masjid biar tidak terkena atau ditabrak oleh orang. Lah bisa jadi tidak di masjid tapi di rumah juga ada mara bahaya dalam bentuk yang lain, ya. Ya tetap kita harus, kalau sudah terbiasa berangkat ke masjid, ya berangkat ke masjid, ya. Mencari jalur alternatif atau jalur yang lain atau jalur yang lebih aman, ya. Jangan sampai terus kita kemudian tidak mau untuk berangkat, misalnya ngaji. Dan nanti kalau saya nanti di jalan ditabrak orang bagaimana? Kalau mati bagaimana? Maka tidak perlu, ya. Wong kita di rumah pun juga bisa mengalami musibah, ya. Ketika di rumah tahu-tahu ada angin yang sangat besar, kemudian rumah kita roboh, atau kecelakaan yang lain itu bisa saja menimpa. Yang penting tetap kita melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah, ya, untuk beriman kepada takdir tadi, ya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya, demikian. Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya pagi ini Ustaz. Kami nantikan pelajaran berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatani pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.